billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya tidak berniat untuk mengajari ataupun menunjukkan atau beranggapan sok paling pandai. Tapi di sini saya ingin membagikan sedikit banyaknya ilmu yang telah saya dapatkan selama saya belajar di kampus selama beberapa tahun belakangan ini. Mungkin untuk judul tausiah atau ceramah saya pada malam hari ini ialah Yaumul Akhir. Yaumul Akhir atau hari kiamat ialah di mana hancurnya bumi atau alam semesta beserta segala-gala isinya, di mana semua yang ada di alam semesta, yang termasuk bumi ataupun planet-planet lain yang ada di luar sana itu hancur. Kita bayangkan saja bumi yang sebesar ini hancur, apalagi planet-planet yang ada di luar sana. Bahkan alam semesta ini luas, Bapak Ibu. Itu hancur semuanya. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kiamat ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima, yang mana rukun iman ini termasuk salah satu yang wajib kita percayai. Sedikit mengulang, rukun iman itu terbagi menjadi 6. Pertama, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada malaikat. Yang ketiga, rukun iman kepada kitab. Yang keempat, rukun iman kepada Rasul. Yang kelima, rukun iman kepada hari akhir. Ini yang akan menjadi topik kita pada sekarang ini. Yang terakhir ialah rukun iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, hari kiamat ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hari kiamat sugro atau hari kiamat kecil. Hari kiamat sugro ini berbeda dengan hari kiamat yang kita maksud sebelumnya. Yang mana hari kiamat sugro ini itu bukan tidak sampai setengah ataupun sepertiga dari dunia ataupun seperseluruh, melainkan bisa jadi hanya di wilayah tertentu saja yang sudah mendapatkan bencana, misalnya itu seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain, yang mana itu hanya beberapa wilayah saja yang terkena dampaknya, tidak sampai satu bumi ini yang merasakan. Itulah yang dinamakan dengan kiamat sugro. Kiamat yang kedua itu kiamat kubro. Kiamat kubro ini ialah di mana yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu hancurnya bumi, alam semesta beserta isinya. Itulah kiamat kubro. Mengenai kiamat kubro ini, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ini. Bahkan Nabi Muhammad atau kekasih Allah saja itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Tetapi menurut hadis atau ayat Al-Quran itu saya lupa, intinya dijelaskan bahwa hari kiamat ini terjadi pada hari Jumat. Wallahu a'lam, itunya Allah yang mengetahuinya.
Sebelum saya tadi di awal tadi saya sudah membacakan sebuah ayat itu dalam surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surat Al-Qari'ah ini dijelaskan itu tentang peristiwa atau gambaran tentang terjadinya hari kiamat tersebut. Yang pertama itu dijelaskan apakah hari kiamat itu. Terus dijawab dalam ayat ketiga, apakah kamu tahu apakah hari Al-Qari'ah itu? Apakah kamu tahu hari kiamat itu? Terus pada ayat keempat, pada hari itu manusia seperti lari berterbangan. Maksud di sini ialah saking bingungnya manusia, saking panik umat manusia, mereka itu seperti tidak ada tujuan. Mereka panik sendiri-sendiri dan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Itu diibaratkan seperti lari yang berterbangan gitu, Bapak Ibu. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Itu kan dalam hari kiamat tuh gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, seberapa besarnya, seberapa beratnya gunung-gunung tersebut. Akan tapi dalam hari kiamat itu gunung-gunung itu berhamburan, berterbangan, saking ngerinya hari kiamat tersebut. Terus dijelaskan pada ayat 6, siapa yang berat timbangannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dijelaskan di sini dalam ayat 6 dan ayat 7, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya itu sedikit atau rendah, itu akan dimasukkan ke dalam hawiyah atau neraka hawiyah. Dan ayat 10 dijelaskan, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Ayat 10 dan 11 ini menjelaskan, apakah kalian tahu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas, yaitu neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Mungkin cukup sekian tausiah atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya dalam fase belajar. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.